penolakan. Alhamdulillah ini baru sekarang ini ya, alhamdulillah, maksudnya kita bersatu, mulai dari umat Islamnya, umat Hindunya, terus dari partai-partainya, dari tokoh masyarakat, semua bersatu untuk menolak Israel untuk berlaga di Indonesia jadi tuan rumah. Penolakannya karena Israel yang masih menjajah, karena Indonesia kan kalau tidak salah perundang-undangannya menolak penjajahan di atas dunia. Orang Indonesia ini kayak merasa lebih Palestina lagi. Sedangkan Palestinanya tidak lebih Palestina. Nah, secara Israel ini bukan konflik agama. Memang betul bukan konflik agama, tapi secara kasat mata kita melihat di berita di TV. Ini belum saya putar lagi, sudah komentar panjang sudah. Secara kasat mata mereka memerangi mulai dari luar sampai dalam masjid. Sedangkan masjid Aqsa itu adalah kiblat pertamanya orang Muslim. Nah, memang secara tidak langsung ini bukan konflik agama, tapi ini sebagian konflik agama karena mereka sampai merangsak masuk memerangi orang yang lagi sholat, orang yang beribadah di dalam situ, ya kan? Nah, untuk saudara-saudara Hindu yang di Bali, untuk menolak juga saya pikir karena kita ini bukan saudara hanya umat Islam, Muslim. Tidak, kita ini bersaudara sesama manusia. Makanya mereka merasakan kenapa di zaman sekarang ini masih ada namanya penjajahan, ya kan? Sewenang-wenang tempat ibadah, bahkan tempat ibadah. Nabi Muhammad aja melarang tempat ibadah itu diserang. Umat manapun, agama manapun dilarang kita menyerang dalam konflik. Ini sampai tempat ibadah pun diserang. Nah, itu. Makanya ibaratkan umat Islam ini seperti satu tubuh. Jika tubuh ini mana yang sakit, entah ke tubuh kuku yang sakit, kaki yang sakit, maka semua anggota tubuh ini ikut merasakan. Nah, itulah indahnya umat Islam. Nah, ikut merasakan selama-lamanya iman yang menolak karena FIFA masih mempertahankan Israel agar ikut masuk. Nah, jadi ya kita sebagai negara berdaulat yang sudah terjadi ya sudahlah, ya kan, tidak akan bisa kita tarik kembali. Kita sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang makmur, tongkat dan batu bisa jadi tanaman, kan? Makanya sebagai negara berdaulat, gentle lah, terimalah. Ya, walaupun kita tidak bisa menyelenggarakan, tapi belum ada putusan final, mudah-mudahan aja masih bisa. Dan terus yang menolak Israel terus gaung-gaungkan, yang pro untuk Piala Dunia U20 tetap gaung-gaungkan terus. Nah, sampai ada final, ya. Final pernyataan iya atau tidak, ya kan, gitu. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Kita mau update dulu yang terbaru ini. Karena saya belum update, hanya mendengar seliniran dari rekan-rekan dan teman-teman saya. Makanya kita mau cek-cek dulu yang lagi viral. Lama sudah aktif, kemarin habis kena teguran, kena sanksi dari YouTube. 14 hari tidak boleh upload video. Dan baru berapa hari yang lalu sudah bisa posting, alhamdulillah. Karena kemarin itu pelanggarannya karena update berita, reupload berita, akhirnya kena kena sanksi. Waktu kejadian dimana di Jakarta kebakaran, saya upload lagi, ternyata ada kena unsur karena kurang tapi mensensor saya, jadi merekam seseorang tanpa melakukan sensor, akhirnya kena pelanggaran komunitas dari YouTube. Nah, sekarang saya harus berhati-hati agar akun saya tidak di-banned dan tidak dihapus dari YouTube. Dukung terus agar saya semakin semangat bikin videonya. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat untuk rekan-rekan semua, membuka cakrawala pemikiran dan tidak terfokus kepada pemikiran satu aja. Jadi membuka pemikiran. Langsung aja kita cari yang lagi rame ini, Piala Dunia U20. Kan banyak yang menolak terus. Kalau tidak salah mulai dari Bali menolak, terus Pak Ganjar juga menolak, gubernur ya, tidak salah atau wali kota, saya tahu. Intinya banyak penolakannya bukan Piala Dunianya yang Indonesia jadi tuan rumah, penolakannya karena Israel yang masih menjajah. Karena Indonesia kan kalau tidak salah perundang-undangannya menolak penjajahan di atas dunia. Nah, makanya banyak penolakan. Alhamdulillah ini baru sekarang ini ya, alhamdulillah, maksudnya kita bersatu, mulai dari umat Islamnya, umat Hindunya, terus dari partai-partainya, dari tokoh masyarakat, semua bersatu untuk menolak Israel untuk berlaga di Indonesia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua yang menolak ini dipersalahkan karena dibatalnya, kalau tidak salah ini dugaan, kalau tidak salah karena dibatalkan karena persiapannya Indonesia kurang matang lah istilahnya, seperti itu. Terus dari masyarakat ada yang pro, ada yang kontra.
ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya menyalahkan yang membuat menganggap penolakan Israel itu gaduh. Akhirnya mereka menolak kemarin itu dianggap buat gaduh. Nah, seharusnya jangan patah semangat ya, sebagai warga Indonesia ini kita jangan patah semangat, karena kita ini negara berdaulat. Ini sama aja mempermainkan Indonesia. Jika Indonesia yang tadinya jadi terus digagalkan, ini sama aja mempermainkan Indonesia. Kita sebagai negara berdaulat seharusnya ya santai-santai aja, mau jadi mau tidak ya tidak masalah sebetulnya. Nah, mereka menolak ini karena ya Israel sendiri kalau tidak salah masih menjajah Palestina, ya kan, masih menjajah Palestina. Dan hilang sudah buyar gara-gara dengar suara-suara aneh tadi. Intinya Israel ini masih menjajah Palestina, makanya banyak penolakan. Kita sebetulnya dari alhamdulillah kemarin semua bersatu yang menolak, ya kan. Saya di kelompok mana? Maksudnya di kelompok mana? Kelompok yang pro terjadinya Piala Dunia di Indonesia atau tidak? Nah, kalau saya setuju aja Piala Dunia di Indonesia, ya kan. Itu sebagian untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Terus di kelompok mana? Ini saya di kelompok, saya tidak di kelompok manapun, ya kan. Saya memposisikan diri saya sebagai YouTuber yang objektif melihat sesuatu. Saya tidak ikut pro maupun kontra, tapi saya merasakan sosiologi masyarakat Indonesia mengapa menolak dari Israel tersebut, ya kan. Karena dia masih menjajah, terus yang dijajah ini yang mayoritas Islam, sedangkan Islam ini memang sih kata, kalau tidak salah ini ya, ini lagi dugaan lagi, kalau tidak salah pernyataan dari menteri Palestina kah, atau presiden Palestina, tidak tahu apa, pokoknya saya dengar ada aja kayak gitu pernyataan, ini konflik yang di Palestina antara Israel ini bukan konflik agama. Memang betul bukan konflik agama, tapi secara kasat mata kita melihat di berita di TV, ini belum saya putar lagi, sudah komentar panjang sudah. Secara kasat mata mereka memerangi mulai dari luar sampai dalam masjid, sedangkan masjid Aqsa itu adalah kiblat pertamanya orang Muslim. Nah, memang secara tidak langsung ini bukan konflik agama, tapi ini sebagian konflik agama karena mereka sampai merangsak masuk memerangi orang yang lagi sholat, orang yang beribadah di dalam situ, ya kan. Nah, untuk saudara-saudara Hindu yang di Bali untuk menolak juga, saya pikir karena kita ini bukan saudara hanya umat Islam Muslim, tidak, kita ini bersaudara sesama manusia. Makanya mereka merasakan kenapa di zaman sekarang ini masih ada namanya penjajahan, ya kan. Nah, alhamdulillah partai-partai sekarang serentak untuk menolak, mulai dari gubernurnya, ya kan, Gubernur Ganjar kalau nggak salah itu. Ini menaikkan elektabilitas lagi si Ganjar nih, ya kan. Sebetulnya kalau orang berpikir, apalagi kita ini mayoritas Islam, ya kan, kalau orang berpikir namanya katanya tidak boleh dimasukkan politik dalam olahraga sepak bola, politik agama, karena bukan konflik agama, karena bukan politik, ya kan. Tidak boleh dimasukkan kayak gitu. Memang sampai sekarang FIFA belum buat pernyataan karena penolakan itu, karena reaksi warga Indonesia. Tapi karena berhubung dibatalkan, jadi yang pro ini berkuar-kuar, menyeranglah. Alhamdulillah atas kita bersatu, mulai dari pejabatnya bersatu, mulai dari orang Hindu Balinya bersatu, alhamdulillah. Jadi umat Islam ini tidak diserang, karena yang paling kencang untuk penolakan Palestina, Israel ini ya umat Islam, karena umat Islam itu kalau tidak salah sabda Nabi ibaratkan satu tubuh lah istilahnya. Jika tubuh yang mana sakit, semua tubuh yang lain akan merasakan. Nah, begitulah. Karena umat Islam itu saling berpegang erat. Nah, jadi jangan salahkan. Makanya ada beberapa yang saya dengar, ada beberapa yang saya lihat komen-komen atau apa dari orang Indonesia ini kayak merasa lebih Palestina lagi. Sedangkan Palestinanya tidak lebih Palestina. Nah, kadang kekeliruan ini besar berpikir mengapa umat Islam ini marah, umat Islam di Indonesia ini marah, karena ada sabda Nabi itu, nih kita ini takut salah tafsir lagi, salah sebut lagi, karena ada beberapa ayat itu, ya itulah aku bilang, jika ibaratkan umat Islam ini seperti satu tubuh, jika tubuh ini mana yang sakit, entah tubuh kuku yang sakit, kaki yang sakit, maka semua anggota tubuh ini ikut merasakan. Nah, itulah indahnya umat Islam. Nah, ikut merasakan selama-lamanya iman yang menolak, ya kan, kayak gitu. Ya, jadi kalau ada yang pergi ke sana, ya kalau kamu katanya ada lagi begini, kalau memang pro sama Palestina, pergi ke sana, disuruh berperang ke sana tidak mau. Ya kita kan namanya selama-lamanya iman yang menolak. Ya, tidak bisa pergi ke sana, ya kita tolak itu. Kita jangan ingkari yang itu, perbuatan yang seperti gitu. Jadi kita harus berpikir membuka cakrawala, mengapa Indonesia ini. Terus jangan jadikan sasaran lah istilahnya, ya kan, hal-hal yang seperti itu. Maksudnya
yang menolak ini, yang menjadi promotor ikut jadi salahkan, bahkan ada yang kencang menyuarakan agar cepat diproses hukum yang menggaungkan itu. Sebenarnya yang seperti itu, karena orang yang pro maupun tidak pro itu hak konstitusi warga negara Indonesia, karena dia berhak untuk menyuarakan visinya atau keinginannya sebagai warga Indonesia. Makanya yang menolak itu haknya dia, yang tidak menolak itu haknya dia. Tapi di atas sosiologi yang menolak itu seperti apa, dia ikut merasakan. Karena Israel ini sampai sekarang dia tidak tersentuh, mulai dari HAM-nya apa segala macamnya ya kan. Di sana masih sewenang-wenang tempat ibadah, bahkan tempat ibadah. Nabi Muhammad aja melarang tempat ibadah itu diserang. Umat manapun, agama manapun dilarang kita menyerang dalam konflik. Ini sampai tempat ibadah pun diserang. Nah itu, makanya warga Indonesia ini sangat kencang untuk menolaknya Israel. Tapi malah dibatalkan. Akhirnya yang menolak itu dipersalahkan. Jadi kalau seperti kayak gini, kadang dari mana teman-teman juga berdebat begini, ada yang pro ada yang kontra. Makanya saya kadang diam, tidak masuk. Karena saya gini, kenapa saya tidak masuk dalam perbincangan tersebut? Saya lebih baik juga berkomentar di YouTube ini. Kadang orang itu bukan cari kebenaran, carinya pembenaran. Pembenaran seperti yang apa di otaknya pikirkan. Karena kalau orang cari kebenaran, mengapa begini, mengapa begitu, butuh ada pertimbangan, butuh ada pertanyaan, butuh ada kayak gini, ya kan? Memang Indonesia, alhamdulillah, FIFA kemarin mau ya kan mengadakan kejuaraan sepak bola U20 di Indonesia. Nah itu berapa tahun lalu, berapa puluh tahun kita ini untuk sepak bola tidak ada menyelenggarakan festival besar, kejuaraan besar seperti itu ya kan. Alhamdulillah sebetulnya kita dukung juga sebetulnya. Kita sangat dukung, sangat support, terus membangkitkan ekonomi, perputaran ekonomi. Cuma kan, ya di situ. Makanya saya bilang agak ada anunya, karena FIFA masih mempertahankan Israel agar ikut masuk. Nah, jadi ya kita sebagai negara berdaulat yang sudah terjadi, ya sudahlah, ya kan. Tidak akan bisa kita tarik kembali. Kita sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang makmur, tongkat dan batu bisa jadi tanaman, walaupun rakyatnya agak ada yang masih menengah ke bawah lah istilahnya ya. Bahasa halusnya. Tapi alhamdulillah di sekarang ini tidak ada warga yang ibaratnya kelaparan. Kalau ada masih kelaparan berarti dianya malas. Walaupun ekonomi sekarang lagi merosot turun ya kan. Cuma tidak sampai tragis ya kan, sampai ada yang orang mati kelaparan, ada, alhamdulillah ya kan. Makanya sebagai negara berdaulat, gentle lah, terimalah ya, walaupun kita tidak bisa menyelenggarakan, tapi belum ada putusan final, mudah-mudahan aja masih bisa. Dan terus yang menolak Israel terus gaung-gaungkan, yang pro untuk Piala Dunia U20 tetap gaung-gaungkan terus. Nah, sampai ada final ya, ada final pernyataan iya atau tidak ya gitu. Oke, itu aja. Tadi saya mau rencana lihat pernyataan dari yang pro atau kontra di sini, cuma kayaknya terlalu panjang videonya, ini sudah beberapa menit. Jadi ya itu aja sih pernyataan saya. Kita itu harus objektif itu apa, kita harus berpikir agar tidak apa kata dengan orang, tapi kita ini mengamati, melihat. Nah, mungkin itu aja video dari saya. Jika ada salah kata itu dari saya, jika ada manfaat itu adalah kebaikan Allah. Semoga di puasa selanjutnya di bulan Ramadan ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.